Guys, pertama begini Bapak, saya baik BBM maupun gas hari ini kan konteks bagaimana agar subsidi tepat sasaran justru diletakkan di bahunya PT Pertamina, tidak di Pemda lagi. Pak Ajam, saya masih ingat kalau untuk gas LPG ya, kalau dulu di periode saya pertama Dewan, saya di Komisi 3, kita ada peraturan menteri bersama antara Mendagri dengan ESDM. Kalau dari Mendagrinya Permen nomor 11 tahun 2017. Kalau dari ESDM-nya Permen nomor 5. Isinya sama, kali ini peraturan menteri bersama. Isinya tentang distribusi tertutup gas LPG. Jadi yang berhak membeli itu ditentukan oleh pemerintah daerah kalau di permen tersebut, di data, diverifikasi, divalidasi dan diberikan kartu. Jadi misalnya Pak Ahmad boleh itu, tapi dalam tataran praksis tidak terjadi. Sehingga saya masih ingat tahun 2016 saya kebetulan di periode kemarin saya di Komisi 3 ya, di bidang energi salah satunya. Itu tidak tepat sasaran karena yang kaya pun, yang punya mobil bisa beli gas LPG melon itu di warung-warung. Bahkan perumahan-perumahan kayak Intan Regency, kayak banyak itu di warung-warungnya juga banyak menyediakan gas melon. Ini kan sudah tidak tepat sasaran. Nah, itu aturan, tinggal aturan. Nah, saya juga melihat ini menjadi undang-undang sekarang, kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak membeli malah ke Pertamina kalau nggak salah. Kalau saya melihat ke Kepmen yang baru ya, Kepmen nomor 37 tahun 2023, Kepmen dari ESDM, di mana kalau di Permen nomor 5 tahun 2011 pemerintah daerah, yang itu pun tidak terjadi. Kalau browsing itu di Google, di Republika, di Medcom, statement saya tahun 2016, tahun 2017 itu dimuat oleh Republika. Karena memang seharusnya yang namanya barang bersubsidi itu distribusi tertutup. Tertutup itu yang berhak membeli itu ditentukan. Kalau terbuka, siapa saja beli, dan akhirnya tidak tepat sasaran. Bahkan rilis tahun 2022 ini yang menjadi penting ya untuk diketahui oleh kawan-kawan. Kementerian Keuangan bilang untuk Pertalite saja, ini maaf loncat-loncat antara gas LPG 3, untuk Pertalite 80% Pertalite di SPBU dibeli oleh orang mampu, orang kaya. 89% solar bersubsidi dibeli orang. Ini memang menurut saya fakta yang tidak bisa dinafikan. Kenapa? Pertama, saya tidak akan menyebutkan nama. Teman-teman saya anggota dewan itu punya barcode. Jadi dia daftar ke aplikasi My Pertamina. Aplikasi kan, kalau di aplikasi itu, kalau saya belum pernah daftar karena memang walaupun saya di dompet tipis tidak tergerak untuk beli BBM bersubsidi karena itu harus orang yang berhak membelinya. Nah, saya barusan browsing, memang cuman KTP, foto kendaraan, STNK, nomor telepon sama email, punya barcode. Tidak ditentukan misalnya dalam konteks aplikasi My Pertamina itu apakah masuk dalam DTKS atau mobilnya, kalau Fortuner jangan, Pajero jangan, kalau mobilnya carry pickup tahun 90-an enggak, tidak. Jadi mobil mewah pun, apapun mobilnya bisa membeli BBM bersubsidi. Malam itu saya ngisi Dex di pom bensin Ciatel. Karena ada acara ini saya nanya, petugas SPU bilang kebanyakan yang beli Pertalite itu mobil-mobil mewah, yang di samping mobil-mobil lainnya. Ini kan sudah tidak tepat sasaran. Bayangkan Pak Jokowi presiden kita tahun 2022 mengalokasikan untuk subsidi energi total 551 triliun, tapi 80% dinikmati orang kaya. Sedangkan di Kabupaten Garut masih banyak ruang kelas yang rusak gitu kan. Nah, ini mungkin mumpung ketemu, tolong sampaikan kepada pimpinan BPH Migas, kepada PT Pertamina Patraniaga, agar yang berhak membeli BBM subsidi itu benar-benar diverifikasi, divalidasi. Jangan sampai orang kaya
punya teman, dia punya barcode juga. Saya jadi penasaran, tapi saya mau nyoba, nah ini saya barusan browsing, oh ternyata sangat gampang. Saya juga nanya, barusan saya nelfon juga ke beberapa orang yang punya barcode, emang kumaha caranya? Cekap dengan STNK, foto kendaraan, KTP, nomor telepon dan email. Pada akhirnya apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani itu benar. 551 triliun, 80%-nya dinikmati orang kaya. Padahal kalau Pak Jokowi hendaknya mengalokasikan subsidi energi untuk kepentingan penanganan miskin ekstrim, mungkin beberapa hari lalu baksos di Sukasenang, baksos juga di Selawi. Mohon maaf ini agak melebar. Ada lansia yang nggak dapat bantuan apapun. Nah ini padahal kan kalau seandainya subsidi energi dialokasikan ke sana, nah ini kembali menurut saya, mari juga kita kawan-kawan terlibat aktif. Ya saya juga mengapresiasi BPH Migas yang mungkin dalam banyak perjanjian kerjasama termasuk dengan intelijen, dengan BIN. Kita Intel BIN juga banyak bertamu ke DPC. Tahun 2022 1,4 juta liter diselamatkan oleh BPH Migas. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting bagaimana menyelamatkan subsidi energi untuk tepat sasaran. Ibu Yanti Suryati yang saya tengok di kampung Pacar Badak, Desa Mekarsari, Kecamatan Selawi, per hari nganyar pokok 13.000 rupiah, 12.000 rupiah penghasilannya, cuma cukup untuk 1 kilo beras. Dia janda, punya anak, rumahnya tidak layak huni. Alhamdulillah Kemensos kemarin saya ngasih bantuan, Kemensos ngasih bantuan, dan sudah ada di desa Kemensos akan mendapat bantuan roti lampu. Dia di rumahnya tidak punya kompor gas melon pun yang disubsidi ya, tapi mungkin banyak sekarang rumah-rumah orang kaya yang mengkonsumsi gas melon, yang memakai gas melon. Pak, mohon maaf nih melebar, Pak Ajam, Pak Mukti, saya juga mau bilang, hari ini Garut itu kuota dari pemerintah, dari Pertamina 19 juta tabung untuk gas melon. Ini menurut saya sangat banyak, sangat. Pak Bupati masih kurang, statementnya di media Pak Bupati minta 27 juta tabung. Ini perputaran ya, konteksnya bukan total akumulasi. Padahal orang miskin di Kabupaten Garut kalau data BPS itu 276.000, rumah tangga miskin itu cuma 100 ribuan. 19 juta tabung itu lebih dari cukup. Berarti rumah tangga miskin per tahun dapatnya 190 tabung, per bulan dapatnya 16 tabung. Padahal hasil penelitian, rumah tangga miskin yang benar-benar miskin paling mengkonsumsi sebulan itu cuma 3 tabung. Jadi 3 kali 12 sebulan itu, setahun cuma 36. Ini ada kuota yang lebih, ada kuota yang sangat lebih, tapi Bupati masih bilang kurang. Kenapa? Karena orang kaya, hampir orang mampu memakai juga gas LPG 3 kg. Kita gini aja Pak Ajam. Pak Ajam sekarang cek agen LPG non subsidi cuma ada 5 di Garut, tapi agen LPG bersubsidi cuma ada 47. Ini karena peredaran gas bersubsidi itu jauh lebih banyak. Berarti kan asumsinya orang miskin banyak di Kabupaten, padahal tidak. Kenapa bisa gitu? Karena orang kaya mengkonsumsi gas bersubsidi. Hampir kebanyakan rumah tangga mengkonsumsi. Nah ini tidak tepat sasaran. Nah ini tentu tahun 2023 ini